Ketika kita berdoa, sorga bergerak, beri kekuatan buat kamu. Makanya tadi saya bilang kalau kamu takut, kalau kamu lemah, kalau kamu sakit, kalau kamu capek, doa sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, doa berikan kekuatan, sorga bergerak. Sorga gak tinggal diam, gak tinggal diam. Kita akan membahas satu tema yang harusnya dekat dengan kehidupan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yaitu bicara soal doa. Tapi bukan hanya sekedar doa, tapi the living prayer atau doa yang hidup. Doa yang bukan hanya sekedar, tadi saya katakan, hanya sekedar ritual agamawi. Hanya sekedar, sebagai orang Kristen kalau mau makan harus berdoa dulu. Kalau mau bobo harus berdoa dulu. Ngajarin anak berdoa begini. Orang Kristen harus hafal doa Bapa Kami. Tapi doa yang hidup. Doa yang hidup, the living prayer. Maka dari itu pada pagi hari ini sebagai pembuka dari serial khotbah kita, saya beri judul dalam khotbah saya, When Prayer Comes Alive. Ketika doa menjadi hidup, ketika doa bangkit, ketika doa bukan hanya sekedar kata-kata atau hafalan, tapi doa menjadi satu hal yang bergerak dalam hidup kita, menjadi satu hal yang hidup dalam hidup kita. Saudara siap diberkati, amin? Amin, puji nama Tuhan. Kita buka dulu yuk dasar kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama ayat ini. 3, 2, 1. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Firman Tuhan bilang berserulah kepadaku. Aku akan menjawab engkau. Tuhan semesta alam, dia yang serba maha itu, dia bilang berseru sama aku, panggil aku, sebut namaku, ngomong sama aku. Aku yang serba maha ini akan jawab kamu. Aku akan kasih tahu kamu hal-hal yang besar yang mungkin banyak orang gak paham. Tapi aku akan reveal sama kamu. There is power in prayer. Amin. Sama-sama bilang sama saya, ada kuasa dalam doa. Lebih mantap lagi, sama-sama bilang sama saya, ada kuasa dalam doa. Kalau percaya ada kuasa dalam doa, enggak gini cara ngomongnya. Ayo yang percaya ada kuasa dalam doa, sekali lagi ada kuasa dalam doa. Mantap, there is power in prayer. Kalau kita mau bicara soal doa, ada satu contoh, ada satu tokoh yang the best deh kalau kita mau ambil tokoh ini menjadi contoh doa. Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama di dunia kita baca di Alkitab ada begitu banyak momen, ada begitu banyak kali dia berdoa kepada Bapa. Dia berdoa, bayangin Yesus Allah dalam rupa manusia, dia berdoa. Dia yang serba maha itu, dia yang bisa lakukan mujizat itu, dia berdoa. Dia menyadari ketergantungannya kepada Bapa. Dia menyadari bahwa we need to pray. Kita harus terus berelasi dengan Tuhan. Di Getsemani kita tahu Yesus berdoa. We all know that. Di atas kayu salib dia masih berdoa kepada Bapaknya. Dia masih bisa bilang, ya Bapak ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di atas kayu salib dia masih berdoa. Ketika dia mau naik ke sorga, dia masih berdoa. Dia berdoa bilang apa? Dia berdoa minta Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita. Dia ngomong sama Bapa minta Roh Kudus dicurahkan. Hari ini dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Menjadi pengantara bagi kita. Dia berdoa. Dia berdoa menjadi pengantara bagi kita. Ketika dalam pelayanan di dunia, di atas gunung dia berdoa. Ketika dia habis melayani, dia pergi ke seberang danau untuk berdoa. Ketika dia mau pilih murid-muridnya, saudara boleh baca di Alkitab. Ketika Yesus mau memulai pelayanannya, ketika dia mau memilih murid-muridnya, saudara akan baca Yesus berdoa. Tanya sama Tuhan, dia mau pilih murid-muridnya, siapa yang harus dia pilih. Makanya kami di gereja ini setiap kali mau rekrutmen, mau penerimaan pengerja baru, saya selalu bilang sama tim leaders, doa. Sebelum mau interview calon pengerja, sebelum mau pilih pengerja, doa. Doa, Yesus saja milih muridnya doa kok. Udah kayak gitu masih ada satu lagi yang bleek gitu. Masih ada satu lagi yang mengkhianati dia. Berdoa. Ketika Yesus berduka, ketika Yohanes Pembaptis dipenggal, Yesus berdoa. Berdoa menjadi gaya hidup. Menjadi lifestyle, menjadi bukan hanya sekedar kebiasaan, tapi menjadi sebuah kebutuhan yang terus menerus dilakukan. Sekarang pertanyaannya, apa sih doa? What is prayer?
Kita lihat yuk, saya ambil dari Matius 7 ayat yang ke-7. Ini juga ayat favorit banyak orang. Sama-sama kita baca. Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah, akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, pintu akan dibukakan bagimu. Dari ayat ini, kita bisa lihat bahwa doa ada 3 unsur di dalam doa. Yang pertama, dari kata mintalah. Yang saya catat, yang pertama, doa itu a cry. Atau sebuah tangisan, sebuah seruan kepada Tuhan. A cry artinya kita tuh mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan aku sakit, Tuhan aku gak mampu, Tuhan aku gak bisa, Tuhan aku bingung, Tuhan tolong aku. Adalah seruan, adalah tangisan, seruan, minta kesembuhan. Saudara boleh minta kesembuhan sama Tuhan. Saudara boleh minta kelepasan, saudara boleh minta berkat, saudara boleh minta damai sejahtera. Minta sama Tuhan. Akui kamu lemah, akui kamu sakit. Banyak orang Kristen, saya dulu punya, sampai sekarang sih, saya punya teman. Papa mamanya memang berasal dari keluarga yang beda agama. Jadi pengetahuan dia tentang Tuhan, tentang doa dia hanya dapat dari teman-temannya dan lain-lain. Sampai suatu kali saya ajak dia ke gereja. Ke gereja yuk sama gue yuk, bareng gue ke gereja beberapa tahun yang lalu. Terus ketika kita berdoa, dia cerita sama saya. Man, gue tuh bingung, doa tuh ngomong apa ya? Kalau doa tuh ngomong apa ya? Ya lo ngomong aja sama Tuhan apa yang lo rasain. Ketika dia putus sama mantan pacarnya, saya bilang ya lu doa deh. Dia sedih nangis-nangis telepon saya bilang ya lu doa sama Tuhan. Tahu teman saya bilang apa? Dia bilang begini, kayaknya gak penting deh. Gue nangis ke Tuhan cuman gara-gara gue lagi putus sama cowok gue. Kayaknya Tuhan lebih banyak urusan yang lain deh. Masa sih cuman seorang cewek putus cinta, Tuhan peduli? Enggak, Tuhan peduli. Kamu bisa dalam kondisi apapun, dalam kelemahanmu. Kalau mau nangis sama Tuhan, datang sama Tuhan cuma nangis doang. Ada lagunya kan, dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus, dia ngerti, bahkan tetesan air matamu dia ngerti. Kamu gak usah ngomong balbe ibu segala macam, kamu cuma nangis saja di hadapan Tuhan. He understands, dia ngerti. Amin. Doa yang pertama adalah a cry, yang kedua a conversation. Adalah sebuah omong, conversation. Ada sebuah, bicara soal conversation artinya bicara soal hubungan. Amin. Bicara soal hubungan. Gak bisa kita bilang saya berhubungan dekat dengan orang itu tapi gak pernah ngomong sama dia. Gak bisa, gak ada ceritanya. Bilang, oh saya kenal sama dia, saya dekat sama dia, tapi gak pernah ada conversation sama orang tersebut. Gak mungkin. Doa is a conversation. Artinya kita punya relationship sama Tuhan. Kita cari wajahnya, kita cari perkenanannya, kita cari kehendaknya. Kita mau tahu isi hatinya. Lewat conversation, kita bisa kasih tahu isi hati kita. Dan Tuhan kasih tahu isi hatinya sama kita. Amin. Amin. Doa is a conversation. Kadang-kadang dalam doa kita doang yang ngomong. Benar apa enggak? Kita doang yang ngomong. Udah selesai? Amin. Tutup. Kita tidur. Kita beraktivitas yang lain-lain. Terus kapan waktunya Tuhan ngomong? Katanya conversation. Saudara kalau ngomong sama suami, sama istri. Coba saya tanya sama bapak-bapak. Kalau ngomong sama istrimu, tapi istri doang biasanya yang ngomong sih ya. Kalau conversation suami istri, apakah cuma satu pihak yang ngomong? Dua-duanya bicara. Saling kasih tahu apa di hatinya dan saling mau mendengar. Tuhan pasti dengar doa kita kok. Tapi pertanyaannya kita mau dengerin isi hatinya Tuhan atau enggak? Kita mau kasih telinga kita untuk Tuhan curahin isi hatinya sama kita atau enggak? Kasih tahu apa rencananya, apa maksudnya, apa kerinduannya sama kita. Prayer is a conversation. Yang ketiga, tadi mintalah, carilah. Yang kedua, ketoklah. Mengetuk bicara soal a confrontation. Konfrontasi. Apa maksudnya? Artinya you take your authority. Ambil otoritasmu, pakai otoritasmu untuk mengeklaim, untuk mendeklarasikan kemenanganmu, untuk mendeklarasikan kesembuhanmu, untuk mendeklarasikan apa yang kau perlukan di hadapan Tuhan. Prayer doa adalah kayak kita tuh kasih tahu sama musuh, sama iblis, sama si jahat bahwa kita ini teritorinya Tuhan. Kita tetapin batas wilayah bahwa kita miliknya Tuhan.
Bahwa kita ngomong sama Tuhan, kita miliknya Tuhan, you take your authority, memberi garis batas. Untuk si jahat gak bisa masuk dalam hidupmu. Pakai otoritas dari sorga dalam mengeklaim, dalam mendeklarasikan kemenanganmu, mendeklarasikan janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Amin. Tiga-tiganya harus ada dalam kehidupan doamu. Tiga-tiganya. Gak bisa kita doa cuman cry doang. Cuman minta dan minta. Minta doang. Gak bisa yang namanya kita datang, gak salah. Kita datang cuman nyembah aja. Engkau masuk di ruang doamu, putar lagu pujian penyembahan 1 jam. Engkau dalam doa, dalam penyembahan. Kau bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak minta apa-apa. Aku hanya mengasihimu. I just love you Lord, I just love you Lord. Gak salah, Tuhan seneng. Tuhan seneng. Tapi gini loh. Kita tiga-tiganya itu harus ada dalam kehidupan doa kita. Menyembah dia, menyatakan kita rindu sama dia, kita rindu hadiratnya, it's okay. Tapi mindset kita ketika kita kayak gitu itu kayak bilang kayak udahlah Tuhan juga gak peduli sama gue. Yang penting gue cinta sama Tuhan. Udahlah masalah gue mah kecil gak penting di hadapan Tuhan. Yang penting Tuhan tahu gue cinta sama Tuhan. Gak bisa cuman gitu doang. Atau gak bisa ujuk-ujuk langsung confrontation doang. Tengking sana, tengking sini, tolak sana, tolak sini. Tapi tiga-tiganya harus ada. Ketika kita mengakui kelemahan kita, mengakui kebergantungan kita di hadapan Tuhan. Kemudian kita kita menyatakan bahwa kita pengen punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Kita pengen tahu isi hatinya Tuhan. Dan kemudian kita klaim. Gak bisa kita cuma asal klaim doang. Aku klaim, aku proklaim, aku deklarasikan. Kata Tuhan, lo siapa? Dikit-dikit klaim. Amin. Doa adalah a cry, conversation and a confrontation. Carilah, mintalah, carilah dan ketuklah. Sekarang, when prayer comes alive, saya masuk dalam inti khotbah saya. When prayer comes alive, apa yang dihasilkan oleh doa dalam kehidupan kita? Yang pertama, prayer brings results. Doa memberikan hasil. Doa membawa hasil. Kita lihat di Alkitab. Abraham, dia berdoa untuk Abimelek. Tuhan menjawab doanya. Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan jawab doanya. Salomo berdoa untuk hikmat. Diberikan hikmat sama Tuhan. Hana berdoa untuk anak. Diberikan anak sama Tuhan. Yabes, yang lagunya sering kita nyanyiin. Minta perlindungan, minta berkat, Tuhan berikan perlindungan. Di akhir ayatnya dikatakan dan Tuhan mengabulkan doanya. Raja Ahab, saudara tahu Raja Ahab? Ahab adalah raja paling kejam dalam sejarah kerajaan Israel. Raja paling jahat, dia adalah suami dari Ratu Isabel. Roh jahat, orang jahat, penyembah Baal. Ahab raja yang jahat, tapi di akhir hidupnya Ahab berbalik. Ahab berdoa untuk pertobatan. Dia meminta Tuhan berkenan atas pertobatannya. Dan Tuhan mendengar pertobatannya dan Tuhan menunda hukumannya atas Israel. Padahal Tuhan udah gondok banget gitu. Elia tuh udah gondok banget sama Ahab. Tapi ketika Ahab menyatakan pertobatannya, Tuhan mendengar dan Tuhan menunda penghukumannya atas Israel. Hizkia ketika sakit, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan kabulkan, berikan 15 tahun lagi dalam umurnya. Masyarakat Niniwe, rakyat Niniwe. Ketika Yunus berkhotbah buat mereka, menyuruh mereka bertobat. Rakyat Niniwe bertobat. Tuhan menunda hukuman atas Niniwe. Zakaria, mandul. Zakaria dan Elizabeth, mandul. Dia berdoa, Tuhan karuniakan Yohanes Pembaptis buat mereka. Doa kita penuh kuasa, tadi saya katakan. Doa kita membawa hasil. Apa yang kita minta doakan. Tapi baca ini enak ya. Denger ini enak ya. Minta anak dikasih sama Tuhan. Minta ampunin, oh Tuhan menunda hukumannya. Minta disembuhin, Tuhan sembuhin kasih umur panjang. Bacanya enak ya. Tapi tahu gak? Kita lihat doa seperti apa yang di-grant sama Tuhan. What kind of prayer yang Tuhan kabulkan. 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5:14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak
kehendaknya. Bukan menurut egonya kita. Bukan menurut apa yang baik buat kita. Bukan menurut apa yang bikin kita kelihatan keren, bikin kita kelihatan mulia, bikin kita kelihatan terkenal. No, tapi apa kita meminta kepadanya menurut kehendaknya. Doa yang selaras sama kehendak Tuhan pasti bawa hasil dalam hidupmu. Amin. Doa yang selaras sama maunya Tuhan, sama kehendak Tuhan, pasti Tuhan kasih dalam hidupmu. Itu janjinya. Firmannya ya dan amin. Dia gak bisa mengingkari firmannya. Doa yang selaras dengan kehendaknya. Minggu lalu saya katakan, gimana caranya kita ngerti kehendak Tuhan? Ingat, minggu lalu saya katakan, memahami, mengerti kehendak Allah. Gimana caranya ngerti kehendak Allah? Dengan kita ngerti hatinya Allah. Deket, sehingga kita tahu dia maunya apa. Contohnya siapa? Contoh ada seorang tokoh. Kalau saudara pernah dengar ada seorang tokoh di Inggris. Dia misionaris Jerman tapi tinggal di Inggris. Namanya George Muller. George Muller adalah seorang misionaris Jerman pada abad ke-19. Dia punya hati yang haus banget sama Tuhan, peduli banget sama sesama. Dia dan istrinya tergerak untuk mendirikan sebuah panti asuhan bagi anak-anak di Inggris. Pada masa itu Inggris terkena wabah kolera. Jadi di tahun 1800-an gitu saudara, mereka terkena wabah kolera, banyak orang tuanya meninggal. Sehingga anak-anaknya jadi yatim piatu, anak-anaknya terlantar. George Muller dan istrinya, mereka mendirikan sebuah panti asuhan. Mereka menampung selama 60 tahun mereka merawat kurang lebih 10.000 anak tanpa pernah sekalipun mengajukan bantuan finansial kepada siapapun. 60 tahun pelayanannya, 10.000 anak, never once dia mengajukan bantuan finansial minta dari orang lain. Apa yang dia lakukan? Ketika panti asuhannya butuh dana, George Muller ajak anak-anak itu untuk berdoa sama Tuhan. Pada suatu kali mereka tidak punya bahan makanan sama sekali. Muller ajak anak-anak tersebut berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Gak lama kemudian sore harinya, pagi menjelang siang hari mereka berdoa karena gak punya makanan untuk makan siang. Sore harinya sekitar jam 3 sore, tiba-tiba ada kereta tukang susu berhenti di depan panti asuhan mereka, keretanya rusak. Dan dia bilang, dia butuh waktu lama untuk benerin keretanya. Kalau enggak susunya basi, rusak. Maka tukang susu ini kasih isi keretanya, susu dengan roti, dia berikan kepada panti asuhan itu. Hanya dengan doa. Mereka akhirnya telah membagikan 1,5 juta Alkitab dan mendanai 113 orang misionaris. Dari doa. Kalau engkau punya masalah dalam hidupmu, kalau engkau kesusahan, kalau engkau bingung, jangan cari manusia Pak. Jangan cari manusia Bu. Masuk kamarmu, kunci, putar lagu pujian penyembahan, nyembah Tuhan, doa sama Tuhan. Cry out to God. Nangis gak apa-apa, nangis. Saya tahu kita budaya timur, mungkin patriarkinya masih cukup kuat. Kita ngajarin anak cowok, jangan nangis. Jagoan kok nangis. Anak cowok kok nangis. Kayak perempuan dikit-dikit nangis, cengeng. Saya ngerti Pak. Kadang-kadang bapak-bapak so kuat ya. Pak, hari ini izinkan saya bilang, di hadapan Tuhan you can be who you are. Di hadapan Tuhan kamu boleh kok. Kita kan manusia semua, laki-laki perempuan kita kan manusia, kita punya perasaan. Kita bisa takut, kita bisa khawatir, takut tuh gak dosa loh. Yang salah kalau hidup dalam ketakutan. Muncul, gimana ya, gak salah. Yang salah adalah ketika kita khawatir dan meragukan Tuhan sanggup pelihara kita. Amin. Kau boleh masuk ruang doamu, nangis sama Tuhan. Bilang apa adanya. Mungkin hari ini masih ada yang berduka. Mungkin hari ini masih ada yang masih grieving. Tuhan tiba-tiba taruh, nih gak ada di catatan khotbah saya. Tapi Tuhan taruh di hati saya. Mungkin hari ini ada saudara yang dengar khotbah ini. Mungkin hatimu masih berduka. Mungkin kehilangan orang tuamu. Mungkin kehilangan orang yang kau kasihi. Dan kau masih berusaha berdamai dengan itu. You can talk to God. Kau bisa nangis di hadapan Tuhan. Dan bilang Tuhan ini sakit. Tuhan ini gak enak. Tuhan aku takut. Tuhan aku capek. You can talk to your God. You can talk to your Father. Apa adanya.
Doa bawa hasil. Doa gak mengubah Allah, dia gak berubah. Dia gak berubah. Dia tetap Allah, dia tetap berdaulat, dia tetap baik sampai selama-lamanya. Tapi doa menggerakkan tangan Allah untuk menggenapi janjinya. Hasil doa bukan pada jawaban eksternal. Tapi seringkali justru perubahan dari dalam. Ketika kita berdoa, kadang-kadang tuh kita memperlakukan doa, memperlakukan Tuhan kayak genie in the bottle gitu. Kayak Aladin. Ketemu lampu ajaib, jin keluar, minta 3 permintaan, aku akan berikan kepadamu. Terus kita mikir gitu, minta ini. Terus kita berpikir ketika kita amin, saudara doa, Tuhan masih ngontrak. Tuhan minta rumah pribadi, amin. Terus tiba-tiba ketika amin, langit terbuka, rumah turun dari sorga gitu. Atau misalnya kita berdoa, Tuhan aku takut, Tuhan aku butuh pekerjaan, amin. Terus tiba-tiba kau dapat surat lamaran gitu. Ya walaupun bukannya gak mungkin sih. Tapi kita kadang-kadang memperlakukan doa kayak jin, memperlakukan Tuhan kayak jin. Kita cuman melihat kepada hasilnya. Melihat kepada apakah doa kita dijawab sesuai apa yang kita doakan atau enggak. Tapi seringkali Tuhan gak ngubah keadaan kita atau belum. Tapi Tuhan proses kita. Tuhan ubah kita. Dari doa Tuhan membangkitkan iman kita. Iman kita bangkit, iman kita semakin teguh. Kita semakin kuat dalam Tuhan. Lewat doa, lewat kita berdoa, lewat masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita punya jam doa pribadi sama Tuhan. Kita punya waktu pujian penyembahan pribadi sama Tuhan. Hasil terbesar bukan apa yang aku dapat, tapi who I become. Hasil dari doa yang terbesar bukan what I got, tapi who I become. Kau jadi orang yang lebih baik, jadi orang yang lebih teguh, walaupun mungkin keadaanmu belum berubah, belum diubah sama Tuhan. Mungkin penyakitmu masih ada, mungkin kau masih harus lewatin kemoterapi. Mungkin kamu masih harus buka Instagram lihat mantan pacarmu udah punya gebetan baru. Tapi biar hatimu nempel sama Tuhan. Membangun kebergantunganmu sama Tuhan. Amin. Yang kedua, prayer brings revival. Doa membawa kebangkitan. 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara ingat waktu kemarin 31 Agustus kalau gak salah. Ketika beberapa kota di Indonesia rusuh, demo. Isu di mana-mana udah bilang bakal kayak 98 lagi. Ingat itu? Ingat itu? Tapi saudara ingat gereja-gereja bangkit. Saya mengucap syukur. Waktu tanggal 29 kita ada rencana midweek service. Tadinya kita mau mundur. Banyak orang bilang, Pastor jangan bikin, bahaya. Rusuh, Pastor ini bakalan kacau, bakalan chaos. Cancel aja, streaming aja dan lain-lain. Tapi saya dan Pastor Gideon beserta tim pastoral kita sepakat jalan. 29 Agustus kita tetap jalan. Ibadah di Bekasi waktu itu. Kita berdoa, angkat tangan ucap berkat buat Indonesia. Berdoa untuk Indonesia, berdoa dari Sabang sampai Merauke. Berdoa buat para pemimpin, presiden beserta jajarannya. Buat TNI dan Polri, kita berdoa buat mereka. Puji Tuhan, gak besar kerusuhannya. Puji Tuhan bisa pas minggu paginya. Kalau saudara lihat, banyak gereja-gereja tetap ibadah. Gembala-gembalanya ajak umatnya berdoa. Bersatu hati. Kalau saudara lihat di Instagram. Gereja-gereja beri seruan untuk berdoa. Bangkit berdoa. Firman Tuhan digenapi. Kita mencari wajah Tuhan. Mengakui berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Minta Tuhan bela. Minta Tuhan berikan perubahan. Berikan sesuatu. Mengerjakan mujizatnya buat tanah air kita Indonesia. Tuhan lakukan itu. Lukas 3 ayat yang 21. Revival bukan hanya bicara soal hal-hal dari luar yang kelihatan. Tapi terlebih lagi dari dalam kita. Roh kita dulu loh. Roh kita dulu nih bangkit. Hey, wake up. Lukas 3, 21, 22.
Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengar suara dari langit, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika kita berdoa, sesuatu terjadi. Amin. Ketika kita berdoa, sesuatu terjadi. Dari ayat yang kita baca, ketika Yesus berdoa, sorga terbuka, Roh Kudus turun. Hello, wow. Lukas 9 ayat 29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Yesus ketika dia berdoa wajahnya berubah. Kemuliaan Tuhan bersinar-sinar di dalamnya. Jadi kita tuh kalau mau glowing Bu, bukan pakai skincare Bu. Benar dirawat, iya benar. Tapi kalau kita bersinar, kemuliaan Tuhan turun atas kita. Dengan kita berdoa. Dalam doa Tuhan mengadakan transformasi. Dan mengubah kita into His image and likeness. Dia mengubah kita menjadi segambar. Serupa dengan Dia. Mentransformasi kita. Tuhan mengubah kita sebelum Dia mengubah keadaan kita. Tadi saya katakan, mungkin kadang-kadang ketika kita berdoa keadaan kita belum berubah. Mungkin penyakitnya masih ada, mungkin masih terasa sakit di sini. Mungkin masih ngilu, masih sakit. Mungkin sampai di hari ini kau udah berdoa untuk keturunan. Sampai di hari ini Tuhan masih belum mengaruniakan keturunan. Tapi Tuhan mengubah kita, kebergantungan kita sama Tuhan. Sebelum Tuhan mengubah keadaan kita, Dia lebih tertarik mengubah hati kita. Kenapa? Ngubah keadaan kita mah gampang buat Tuhan, gampang. Dia menciptakan semesta aja dengan firman-Nya kok. Jadilah terang, kemudian terang itu jadi kok. Semudah itu mengubah keadaan kita. Tapi untuk mengubah hati kita butuh kerjasama dari kita. Kita mau gak partnering sama Tuhan? Pegang tangan Tuhan, ayo Tuhan ubah aku, bentuk aku, utus aku, selidiki aku. Mau gak kita partnering sama Tuhan? Agar Tuhan mentransformasi kita. Dia tuh sopan loh. Firman Tuhan bilang, lihatlah ia mengetuk di depan pintu. Dia tunggu kita buka hati kita agar mengizinkan Dia, mengundang Dia, mengizinkan Dia masuk, ambil alih dan mentransformasi kita. Dia lebih tertarik untuk mengubah kita. Bicara soal revival, bukan hanya sekedar KKR besar-besaran. Orang bisa kok bikin KKR besar-besaran, tapi jemaat pulang ya gitu-gitu aja udah. Orang bisa kok bikin worship night demi worship night. Bagus gak? Bagus. Tapi terus orang datang ke sana, cuman mau lompat-lompat seru-seruan, hype-hypean, bikin konten, seru banget. Atau pulang, benar-benar bangkit rohnya. Benar-benar nyala apinya buat Tuhan. Benar-benar sungguh-sungguh serahin hidupnya sama Tuhan. Nyembah Tuhan. Atau hanya sekedar seru-seruan doang. Atau hanya sekedar FOMO. Ih seru deh teman-teman gue kalau ini pada worship night seru banget. Seru banget terus kita ikut-ikutan cuman FOMO aja gitu. Pulang gak bawa apa-apa, what for? Capek-capekin doang. Mendingan kalau cuma sekedar FOMO, mendingan masuk kamar, doa pribadi sama Tuhan. Nangis apa adanya sama Tuhan. Itu lebih ngubah hidupmu. Itu lebih mengadakan revival dalam hidupmu. Amin. Revival bukan hanya bicara soal KKR besar-besaran, tapi perubahan hati, pembaharuan, transformasi yang mendalam, bukan hanya mendalam, tapi konsisten, continue, terus menerus. Bukan hanya hari ini, hari ini semangat, rohmu menyala-nyala. Besok terjun bebas lagi. Tapi konsisten dan continue. Beberapa revival dalam sejarah dimulai dari doa. Saya kasih contoh. Yang pertama, dalam Welsh Revival di Wales, di Inggris. Dimulai dari doa kecil seseorang bernama Evan Roberts bersama sekelompok anak-anak muda. Ini dia. Sampai akhirnya dalam ibadah mereka 100.000 orang diselamatkan dalam kurang dari 6 bulan. Tahun di awal 1900-an. Hanya dari seseorang bersama sekelompok anak-anak muda. 100.000 orang bayangin.
dalam waktu kurang dari 6 bulan. Dan kemudian 1 tahun setelahnya, 1906, di Azusa Street, di Amerika. Dimulai dari William Seymour, di sebuah gudang kecil di Los Angeles. Terjadi revival besar-besaran, lahir dari doa. Ada satu contoh lagi, cuman saya tadi baru kepikiran, di Korea pun demikian. Di Korea juga dimulai dari doa pagi. Mereka ngumpet-ngumpet, bikin doa pagi di ruangan di bawah tanah. Makin lama makin banyak orangnya, revival besar-besaran. Makanya ketika tahun 1900-an, Korea itu menjadi negara dengan orang Kristennya banyak. Dan ada revival besar-besaran di Korea. Kalau saudara pernah dengar ada seorang pendeta Korea namanya David Yonggi-cho. Punya gereja, saya lupa kapasitas 50.000 kalau nggak salah. Jemaatnya jutaan. Revival besar-besaran. Dimulai dari doa. Yang konsisten, yang tekun. Don't expect for a big revival kalau kita nggak bisa konsisten dalam kehidupan doa kita. Jangan berharap minta Tuhan berikan pemulihan dalam rumah tanggaku, dalam ekonomiku. Kalau suami istri nggak pernah ada 2 jam doa bareng. Nggak pernah pegangan tangan berdoa sama-sama. Ayo doa bareng. Kalau nggak dimulai dari doa kecil, don't expect for a big one. Come on. Doa, prayer brings revival. Kalau mau ada revival dalam hidupmu, nggak akan terjadi tanpa kita berdoa. Yang ketiga, prayer brings release. Doa membawa kelepasan. Kita lihat yuk, Matius 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kata berjaga-jaga dalam ayat ini pakai bahasa Yunani Gregoreo, yang artinya stay awake, alert, waspada. Kenapa dibilang doa membawa kelepasan? Karena kayak firman Tuhan bilang berjaga-jagalah dan berdoalah. Sehingga kita waspada, kita nggak jatuh dalam jebakan iblis. Kita nggak jatuh dalam godaan-godaan yang mengikat kita lama-lama mengikat. Dosa tuh kayak ular Pak. Kayaknya pelan, hening, nggak kelihatan. Kita mungkin lengah. Tahu kan kalau lagi musim hujan, kita suka dengar tuh ada ular masuk rumah. Kita kan, ular kan nggak kayak gajah gitu. Yang kalau lepas keluar ketahuan gitu kan. Gajah lepas. Terus gede gitu. Dosa tuh kayak ular, gak kelihatan. Hening, pelan, lama-lama ngiket sampai ke leher, mengikat kita. Makanya dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah, berjaga-jagalah, stay awake, hey bangun, sadar, jangan terlena. Jangan berpikir, oh I'm entitled to this, oh saya rajin TS, oh saya leader TS, oh saya pelayanan dari pagi sampai malam, saya gak mungkin lah jatuh dalam dosa, gak mungkin lah saya makan narkoba, gak mungkin lah saya selingkuh dari istri saya, gak mungkin, please don't. Berjaga-jagalah, jangan lengah dalam doamu, supaya kamu gak jatuh dalam ikatan, dalam belenggu yang pelan-pelan mengikat itu. Prayer bring release. John Bunyan bilang begini, prayer will make a man cease from sin, or sin will entice a man to cease from praying. Doa akan membuat orang, manusia, membuat kita bisa jauh dari dosa, menolak dosa, berhenti berbuat dosa. Atau dosa yang akan bikin manusia berhenti berdoa. Kalau dibilang doa adalah nafas orang percaya, kalau sebagai orang percaya kamu gak berdoa, artinya mati kita. Coba gak napas. Berapa lama sih kita tahan gak bernapas? E.M. Bounds, no man can do a great and enduring work for God who is not a man of prayer, and no man can be a man of prayer who does not give much time to praying. Gak ada orang yang bisa melakukan pekerjaan yang besar buat Tuhan kalau dia tidak berdoa, kalau dia bukan orang yang suka berdoa. Dan tidak ada orang bisa menjadi
pahlawan doa, a man of prayer, orang yang berdoa. Kalau dia nggak mau kasih waktunya untuk berdoa. Kita kan kalau nonton bisa ya luangin waktu tidur kita. Atau yang baru-baru PDKT, awal-awal pacaran, sleep call, video call sampai ketiduran. Aku tidur ya, kameranya jangan dimatiin, taruh di samping bantal. Liatin tidur, sampai pagi masih nyala video callnya. Kenapa sama manusia kita bisa? Kasih waktu kita, lama, ngobrol gak penting. Tapi suruh berdoa, baru 2 menit udah bingung mau ngomong apa sama Tuhan. Kita sebagai manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Allah adalah roh. Ketika kita berdoa, pray in your spirit. Berdoa dalam roh. Bukan berdoa hanya sekedar pakai mulut. Mulut tuh tubuh ya. Tubuh suatu hari nanti kita akan masuk tanah semua. Kalau berdoa pakai tubuh, makanya berdoa pakai roh. Biar rohmu connect sama Tuhan. Nyambung sama Tuhan tuh nyambung. Bukan hanya sekedar hafalan, bingung. Ya doa 5-10 menit cukup lah. Nonton Korea sejam 20 menit kuat. Nonton konser ngantri dari pagi kuat. Mau janjian padel, kita baru dapat lapangan jam 1 malam nih, gimana? Beneran saya nggak bohong loh, jangan ketawa beneran. Lapangan padel udah sampai jam 2 pagi, bener kan? Yang main padel bener kan? Sampai jam 2 pagi tuh buka lapangan padel. Main padel dapetnya jam 11, ayo let's go. Diminta berdoa, gak ada waktu katanya. Kalau kamu punya waktu buat padel, kalau kamu punya waktu buat pilates, kalau kamu punya waktu buat arisan, kalau kamu punya waktu buat nonton sinetron, artinya kamu punya waktu untuk berdoa. Saudara, dijauhkan Tuhan dari mencuri kemuliaannya, tapi ketika Tuhan taruh tema soal doa di hati kami beberapa hari yang lalu, saya memutuskan untuk social media fasting lagi. Saya hapus Instagram dari handphone saya. Karena saya sadar, saya tahu kelemahan saya. Kadang kalau udah buka IG, udah kadang inget sih, kayak udah kelamaan deh. Tapi kayak gak bisa lepas gitu, seru aja gitu, seru. Saya disiplinkan diri, hapus TikTok, hapus IG, hapus. Setiap kali kadang-kadang tangan otomatis tuh, udah tahu posisi aplikasinya di mana, ya kan? Tahu nih jaraknya segini nih. Pas buka, saya taruh di situ Alkitab yang biasa tempatnya IG, yang biasanya muscle memory jempol saya ke situ bukanya IG. Saya tak ganti jadi aplikasi Alkitab. Biar ketika tangan saya, tubuh saya ingetnya IG. Mata saya diingetin Tuhan. Stop. Baca firman. Kita bicara soal doa. Kita kerjasama dong sama Tuhan yuk. Yuk luangin waktu. Bukan sisihin waktu ya. Tahu bedanya kan? Tahu bedanya ya. Sisain. Kalau ada ayam bakar gitu, Kalau memberikan, misalnya buat anak saya tuh suka bagian paha. Bagian pahanya akan saya potong, saya taruh di kotak, saya simpen, saya tandain. Ini buat Gene dan Joe, gak boleh ada yang ambil. Anak-anak suka paha. Tapi kalau sisain, semua makan, saya makan, Pastor Gideon makan, semua orang rumah makan, sisa leher sama kepala. Baru kasih. Itu namanya sisain. Kadang Tuhan dapatnya waktu sisa. Emang layak Tuhan dapatnya yang sisa? Dia kasih yang terbaik loh buat kita. Kenapa sih susah banget kita kasih yang terbaik buat Tuhan? Prayer bring release. Kita lanjut yuk. Lukas 22, 40 sampai 43. Yuk.
Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Kemudian 43, sama-sama kita baca. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri, menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ketika kita berdoa, sorga bergerak, beri kekuatan buat kamu. Makanya tadi saya bilang, kalau kamu takut, kalau kamu lemah, kalau kamu sakit, kalau kamu capek, doa sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, doa, berikan kekuatan. Sorga bergerak, sorga gak tinggal diam. Dia bergerak. Sorga berikan kekuatan kepada Yesus. Yesus tetap naik ke salib gak? Tetap ditangkap gak sama pasukan Romawi? Tetap dihina-hina gak sama para imam Farisi? Tetap ya, masalah tetap ada gak? Tetap ya, cawannya dilalukan sama Tuhan gak? Enggak ya, tetap disuruh drink the cup. Ambil cawannya, minum cawannya. Dilalukan gak? Enggak. Tapi apa yang sorga lakukan? Dia beri kekuatan. Dia beri kekuatan. Saudara sering sadarin gak ketika rasa-rasanya lagi di lembah kelam, nangis terus sama Tuhan. Nangis, Tuhan tolong Tuhan gak kuat, Tuhan gak sanggup, Tuhan mau bunuh diri aja, Tuhan ini, Tuhan itu, bla 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 bla. Tapi ketika kamu jalan terus berdoa dan terus jalan. Walaupun terseok-seok, walaupun sambil merangkak rasa-rasanya. Tapi ketika jalan terus, suatu hari nanti, tiba-tiba kamu sadar, udah lewat ya ternyata. Ketika nengok ke belakang, oh saya udah jalan sejauh ini ternyata. Dulu saya kira saya gak sanggup, tapi ternyata lewat juga. Ya Bu, dulu saya kira gak mampu, tapi lewat juga ternyata. Tuhan yang beri kekuatan. Tuhan yang kasih kekuatan. Mungkin pada saat saya khotbah begini ada jemaat yang dengar sambil rolling eyes gitu, sambil udah lakuin kok apa yang lo bilang, apa yang kamu bilang, apa yang Pastor Manda bilang. I've done that. Saya udah doa, saya udah puasa, udah ini, udah itu. Tapi enggak tuh. Saya doa supaya mama saya sembuh, mama saya tetap meninggal. Saya doa supaya anak saya putus dari pacarnya, dia malah tinggal bareng sekarang. I prayed, saya udah berseru-seru, tapi situasinya malah got worse, malah tambah buruk. Pak, Bu, my sister, my brother, anak-anak muda, izinkan saya ngomong gini ya. Gak ada dari kita yang gak pernah merasa kecewa atau sedih karena doa kita gak dijawab seperti apa yang kita mau. Saya juga banyak kok doa-doa yang gak dijawab sama Tuhan seperti apa yang saya mau. Tapi orang Kristen yang kuat adalah mereka yang terus berjalan dalam situasi itu. Terus jalan. Dan ujung-ujungnya temuin tangan Tuhan, tetap pegang dia. Amin. Yesus jangan sedih. Yesus juga doanya gak dijawab. Yesus bilang lalukan cawan daripadaku. Gak dijawab. Dia tetap naik ke salib, dia tetap ditangkap. Tetap dipermalukan, tetap diludahin, tetap dicambuk sama ciptaannya. Dia tetap lalui masa-masa yang berat. Tapi Yesus gak berhenti berdoa. Ketika dia berdoa di Getsemani, lalukan cawan daripadaku. Terus kemudian selesai berdoa, pasukan Romawi datang, tangkep dia. Terus Yesus jadi kecewa gitu. Ngapain turun-turun ke dunia? Ditangkap sama mereka nih. Yang padahal gue sentil aja mati semua nih orang. Yesus gak jadi kecewa. Bahkan di atas kayu salib dia masih tetap berdoa. Hari ini saya mau bilang. Kalau doamu belum dijawab sama Tuhan. Kalau jawaban Tuhan gak sesuai sama apa yang kamu mau. Tetap berdoa. Never cease praying.
Jangan berhenti berdoa. Prayer is not only about getting what you want from God. Sometimes it's releasing the pain you're experiencing. Kadang doa tuh bukan hanya sekedar minta dan dapetin apa yang kita mau gitu. Tapi makanya tadi di awal saya bilang, kamu boleh datang sama Tuhan dengan tangisanmu, bahkan dengan amarahmu. Boleh. You can be as fragile as you are di hadapan Tuhan. Engkau rapuh, engkau gak kuat, engkau capek, engkau marah, engkau kecewa, engkau takut, datang sama Tuhan. Sometimes datang sama Tuhan, berdoa ngakuin apa adanya sama Tuhan. Tuhan gak kuat lagi, Tuhan capek. Tuhan sampai kapan harus gini terus Tuhan. Tuhan aku udah capek nangis, Tuhan aku capek malu. Aku malu Tuhan, tolong aku Tuhan, aku capek. Sometimes it's just releasing your pain. Ngeluarin isi hatimu di hadapan Tuhan. Datang apa adanya. Percaya sama saya. Habis itu lega, damai. Dia ambil rasa sakitmu, dia ganti dengan damai sejahtera. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Prayer brings a reward. Doa membawa hadiah. Apa hadiahnya? Matius 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita lihat dalam versi New King James Version. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sits in secret will reward you openly. Akan menghargai kamu di depan umum. Kamu doa di ruang yang tersembunyi, Tuhan angkat kamu di depan orang-orang. Amin. He will reward you openly. Yesus gak bilang Bapamu akan mengabulkan doamu. Dia gak bilang, tadi gimana? Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan mengabulkan apa yang kamu minta. No, ayatnya gak bilang begitu. Ayatnya bilang dia akan reward, akan membalaskannya. Dia menghargai, dia memberikan balasan dari doamu. The ultimate goal of prayer is not to always to get result. Tujuan utama dari doa gak mesti selalu untuk mendapatkan hasil. Tapi terlebih dari itu, Tuhan reward you for praying. Tuhan membalasnya kepadamu karena engkau berdoa. Karena engkau menyatakan engkau butuh dia, engkau bergantung sama dia. Jangan batasi doamu hanya pada hasilnya. Karena dalam doa, Tuhan mau menyatakan dirinya. Tuhan, nih ya, anak-anak muda pasti familiar dengan ini nih. Pernah dengar kata manifesting? Manifesting, pernah dengar ya? Dibilang katanya, kalau kita pengen sesuatu, ayo manifesting. The universe will make it work for you. Semesta akan menjadikannya buat kamu. Manifesting. Enggak. Doa itu bukan manifesting. Tuhan itu bukan semesta yang semesta di mana tempat kamu manifesting. Doa itu bukan law of attraction. Yang kalau kamu manifest sesuatu maka semesta akan work it out for you. No. Tapi doa itu bukan manipulasi alam semesta. Doa itu komunikasi sama yang punya alam semesta. Ngapain ngomong sama semesta? Kalau kita adalah anak yang punya semesta. Hello. Komunikasi sama Tuhan, Allah yang berdaulat. Sekalipun kita nggak dapetin apa yang kita request dalam doa kita, apa yang jadi pokok doa permohonan kita, jangan mundur. Karena tahu nggak kenapa? Justru disitulah kita mendapatkan reward terbesarnya. Apa itu? Relationship sama Tuhan. Mungkin kita nggak dapetin kesembuhannya. Mungkin kita nggak dapetin promosinya hari ini. Tapi lebih dari itu, ketika kita bangun kehidupan doa kita dapat relationship sama Tuhan. Itu reward yang paling berharga. Saya akan tutup. Mungkin saudara beberapa pernah dengar kesaksian ini. 6 April 2004,
Saya nggak pernah lupa hari itu. 6 April 2004. Tengah malam jam 3 pagi. Anak saya jatuh dari tempat tidur. Tempat tidur kami cukup tinggi Pak, Bu. Kurang lebih ya 15 meter lah, nggak bohong. Cukup tinggi tempat tidurnya. Anak saya gini, tidur di kasur atas. Karena Joe lasak, kalau tidur di atas bisa gelinding ke bawah. Saya buka kasur di bawah, tidur sama Joe. Jam 3 pagi, Gene jatuh dari tempat tidur. Pada masa itu 6 April 2004, ya saudara yang tahu Kerinduanku Church dari awal tahulah. KC itu kita ibadah pertama itu 24 Maret ya Denis, 24 Maret, 29 Maret di Pluit pertama kali. Ini 6 April, baru 1-2 minggu. Lagi berat-beratnya, lagi bingung-bingungnya, lagi takut-takutnya. Banyak orang masih mengejar-ngejar, masih ya udahlah begitulah pokoknya. Saya masih sangat-sangat dalam ketakutan, masih gak ngerti Tuhan mau bikin apa dan lain-lain. Setiap malam saya dan Pastor Gideon berdoa, hampir 6 bulan full kami puasa. Doa sama Tuhan, minta Tuhan bikin do this and do that, tapi Tuhan gak bikin itu. Minta Tuhan stop berita-beritanya dan lain-lain, ternyata enggak. Minta Tuhan bikin ini, bikin itu, but no. Satu kali saya bilang sama Tuhan saya udah gak sanggup berdoa lagi. Saya capek. Setiap kali saya berdoa, mesbah dengan Pastor Gideon berdoa, biasanya kami gantian. Tapi di momen-momen itu saya bilang, kamu aja yang doa, aku udah gak tahu mau ngomong apa lagi. Segala ayat udah aku kutip, segala ayat udah aku declare, semuanya. Tapi keadaan gak berubah, aku capek. Setiap kali saya berlutut berdoa, saya gak bisa ngomong apa-apa. Cuma bisa nangis doang, gak ada kata-kata yang keluar. Sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan kayaknya ini momen-momen terakhir saya berdoa. Kalau setelah ini, ya masih gini-gini aja kayaknya saya udah gak sanggup berdoa lagi deh. Hilang iman saya, habis. Tapi 6 April 2004 di tengah malam, Gene tiba-tiba jatuh. Saya kebangun. Dan setelah saya comfort, saya peluk Gene, saya cek, Gene are you okay, kamu bisa dengar mama gak? Ada yang sakit gak dan lain-lain, ada yang apa sakit gak, ngilu gak? Enggak udah. Lagi saya pelukin dia tidur kembali, saya doa sama Tuhan. Di momen itu saya udah gak pakai basa-basi, gak pakai tedeng aling-aling sama Tuhan, saya cuma bilang kenapa Tuhan? Why? Meratap, nanya, kenapa sih Tuhan? Udah keadaan lagi begini, hati lagi berantakan, bingung. Terus anak jatuh jam 3 pagi. Why? Saya diem. Diem dan Tuhan bilang gini, kenapa kamu capek? Karena selama ini kamu ngomong terus. Boleh gak gantian aku yang ngomong? Dia bilang gitu. Jelas banget Tuhan bilang gitu. Makanya kamu capek. Sekarang waktunya aku yang ngomong. Di situ saya nangis sama Tuhan, saya bilang ampuni saya Tuhan. Saya bilang seperti Samuel, speak Lord, for your servant is listening. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Dan Tuhan bilang sama saya, aku tolong, jangan takut. Aku akan tolong kamu. Tapi satu yang aku minta, aku akan kirim banyak orang untuk menolong kamu. Tapi satu yang aku minta, taruh pengharapanmu bukan sama manusia, tapi sama aku. That's it. Setelah itu saya tidur. Dalam tidur saya pikir berhenti sampai di situ. But no. Saya melihat dengan jelas. Saya dan Pastor Gideon ada di depan pintu pesawat. Mesin jetnya udah bunyi kenceng. Pesawat jet. Bunyi kenceng udah siap mau take off. Saya dan Pastor Gideon ada di pintu pesawat itu. Masuk pesawat mau take off. Dan dari mimbar yang kudus ini. Saya gak dusta, saya gak tipu. It really happened. Saya dengar Tuhan ngomong, Matius 7:11. Matius 7:11. Saya kembali buka mata. Itu bukan ayat yang saya tahu ayat apa. Bukan kayak Roma 8:28, kita tahu itu ayat hafalan. Matius 7:11. Teman-teman Mulmet boleh tampilin gak? Matius 7:11. Ayat yang Tuhan kasih secara pribadi sama saya. Dalam doa. Matius 7:11. Sudah? Boleh? Oke.
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tadinya saya nggak ngerti. Kembali saya tanya, kenapa ayat ini Tuhan? Maksudnya apa? Dan lagi-lagi Tuhan bilang sama saya, aku sengaja bikin gene jatuh. Supaya kamu lihat bagaimana kamu sendiri merespon ketika anakmu kesakitan. Kamu yang jahat aja tahu bagaimana memberi yang baik buat anakmu. Bagaimana kamu melindungi dia, kamu memastikan dia tidak terluka, kamu memeluk dia, kamu menenangkan dia sampai dia kembali tenang dan tertidur. Apalagi aku, selama kamu minta sama aku, I'll do that for you. Mungkin Tuhan gak kasih plek ketiplek seperti apa yang kita mau. Atau mungkin belum. Tapi doa memberikan kita sebuah penghargaan yang luar biasa. Memberikan kita sebuah balasan yang dunia gak bisa kasih. Yaitu pengalaman pribadimu sama Tuhan. Amin. Dari pengalaman saya, dari kesaksian saya dengan bangga menyaksikan dalam hadirat Tuhan, damai, enak. Mungkin kapal kita masih ada dalam ombak. Tapi ketika Tuhan bilang, aku apalagi Bapamu yang di sorga, Dia melindungimu, damai sejahteranya masuk menguasai hidupmu. Dan pengalaman itu, dan itulah hadiah yang gak bisa dunia bayar. Yang gak bisa dikasih sama dunia. Prayer brings result. Prayer brings revival. Prayer brings release. And prayer brings relationship with God. Sama-sama kita tutup Alkitab kita.